Baik, terima kasih atas waktunya Pak Saudara semua. Jadi kami ini dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan. Namun perkenalkan dulu, nama saya bertanya dulu. Saya Risha Bayu. Saya Rida Wisam. Saya Dina Wahid. Saya Rita. Selamat sore Pak Saudara semua. Shalom. Baik, terima kasih karena saudara semua sudah siapkan waktu untuk bersama ini. Jadi di sini kita menunjukkan tentang nilai topik. Jadi kita tugas UAS ini. Jadi teman-teman di sini sudah tahu apa itu nilai topik? Tahu? Oke, kan tahu. Jadi nilai topik itu adalah kelainan reproduksi di mana kehamilan terjadi di luar rahim pada vagina yang menyebabkan nyeri pada perut dan panggul. Jadi teman-teman boleh lihat di situ bahwa kehamilan ektopik itu suatu kehamilan di mana janin tidak berada di dalam rahim, tapi di luar rahim. Ada di contoh situ, nah, seperti itu. Jadi kondisi ini sangat berbahaya bagi ibu dan janin karena dapat menyebabkan janin tidak bertumbuh secara normal. Jadi akan mengakibatkan gangguan bahkan sampai kematian. Penyebab kehamilan ektopik umumnya terjadi akibat rusaknya saluran tuba. Kerusakan ini membuat saluran tuba menyempit atau tersumbat sehingga pergerakan sel telur menuju rahim terhambat. Faktor resiko ada 6. Yang pertama, hamil pada usia 35 atau lebih. Yang kedua, penyakit menular seksual. Yang ketiga, riwayat operasi seperti aborsi, sterilisasi pada wanita, dan operasi di daerah panggul atau perut. Yang keempat, program bayi tabung. Yang kelima, penggunaan alat kontrasepsi viral atau IUD. Yang keenam, kebiasaan merokok. Selanjutnya, tanda dan gejala. Penderita kehamilan ektopik umumnya mengalami sakit perut dan keluarnya darah dari vagina, yang sering dianggap sebagai menstruasi tetapi hamil. Gejalanya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Terkadang gejala sakit perut akibat kehamilan ektopik juga hampir sama dengan gejala penyakit usus buntu. Dan kita masuk pada kapan harus kita ke dokter. Yang pertama, pada nyeri hebat yang di pinggul, bahu atau leher. Yang kedua, nyeri di satu sisi perut bagian bawah yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, pendarahan ringan hingga berat dari vagina dengan warna darah yang mungkin lebih gelap dibandingkan darah menstruasi. Dan yang terakhir, pusing atau pingsan. Selanjutnya, pencegahan kehamilan ektopik. Tidak ada cara untuk mencegah kehamilan ektopik, namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kehamilan ektopik pada kehamilan. Berikut ini yaitu yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, pertahankan berat badan ideal. Yang ketiga, menghindari perilaku yang meningkatkan risiko tertular atau penyakit menular seksual. Yang terakhir, jalani pemeriksaan kesehatan kehamilan secara rutin. Saudara semua, demikian materi kami saat ini. Jadi dibuka pertanyaan bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu nilai ektopik. Jadi yang belum mengerti silakan bertanya. Minimal 2. Minimal berapa? Ideal ini dapat mencegah lebih mumpuni apa? Ektopik apa yang kita pertahanan ini juga dalam juga supaya bisa mencegah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memang dari negara Republik di sini ada pertanyaan apa yang harus dilakukan jika negara Republik tidak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya, bagaimana pada ideal wanita kehamilan ektopik? Jawabannya,
umum untuk wanita hamil. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan panduan yang tepat terkait dengan berat badan dan kesehatan secara keseluruhan selama kehamilan ektopik. Selanjutnya, Berat ideal juga mempengaruhi menunjang proses kehamilan serta mendukung janin berkembang di dalam kandungan. Oke, baik, terima kasih. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tino, yaitu apa yang dilakukan ketika kehamilan ektopik terjadi. Nah, jadi langkah yang harus dilakukan itu harus pemeriksaan dokter. Jadi kalau sudah ada pemeriksaan dokter akan dilakukan tindakan pembedahan untuk mengangkat jaringan-jaringan yang rusak akibat pendarahan kuat yang terjadi, dan juga untuk memperbaiki embrio yang sudah rusak sehingga ketika ada kehamilan ulang bisa secara normal tetapi sudah tidak secara ektopik lagi. Baik, nomor 11. Boleh mau nama? Boleh. Jadi kalau sudah sampai sebelum itu kan ada operasi ada bisa pembedahan di masa hidup itu memang sudah sudah ada ini sudah bagaimana mana dok kita bentuk ya begini jadi maksudnya satu proses operasi itu mereka hari ini kalau proses operasi berarti sudah sembuh untuk yang bilang berikut apakah dia masih akan sama ambil topik atau memang sudah total dari proses operasi. Jadi memang kalau di saat operasi sudah memang dibersihkan semua, jaringan-jaringannya sudah diperbaiki, otomatis nanti kehamilan berikutnya bisa terjadi normal. Karena itu memang akibat dari mungkin infeksi-infeksi yang masuk ke organnya sehingga merusak embrio. Begitu. Jadi ketika sudah memperbaiki embrio mungkin sudah tidak terjadi lagi kehamilan ektopik. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya baik, demikian penyuluhan kami di saat ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.